Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, pada saat ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sudut berelasi ya, karena kita sistemnya daring sekarang. Saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai nanti materi ini, dan juga nanti kalian akan diberikan tugas. Kita masuk ke pokok bahasan tentang sudut berelasi ya. Untuk pengertiannya kalian bisa baca sendiri. Akan saya bagikan modul ini di grup WA. Baik, sudut berelasi itu di berbagai kuadran, mulai dari kuadran pertama sampai dengan kuadran keempat nanti. Nah, untuk yang kuadran pertama, kita nanti mempelajari bagaimana menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut pada kuadran pertama. Kuadran pertama itu besar sudutnya mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nanti kita melihat atau mencari hubungan antara sudut-sudut yang berada di kuadran pertama. Kita gunakan rumus ini untuk menentukan relasi atau hubungan antara sudut-sudut yang berada pada kuadran pertama. Jadi untuk mencari nilai sin-nya, kita gunakan aturan atau rumus yang pertama, itu sin 90 derajat kurang alfa itu sama dengan cos alfa derajat. Untuk lebih jelasnya saya langsung ke contoh ya. Kita perhatikan contoh yang pertama. Jadi untuk perbandingan trigonometri berikut, nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Maksudnya senilai dengan sudut berapa nanti dari contoh-contoh berikut ini. Contohnya yang pertama yaitu sin 50 derajat. Jadi kita cari yang senilai atau yang berhubungan atau yang nilainya sama. Sin 50 derajat itu sama dengan sudut berapa nilainya. Nah, kita perhatikan penjelasannya di bawah ini. Saya tulis secara singkat. Jadi jawaban untuk yang pertama, sin 50 derajat itu yaitu sin dalam kurung 9 derajat kurang 40 derajat. Nah, kenapa 40 derajat? Ini penjelasannya. 90 derajat kurang berapa yang hasilnya 50 derajat? Jadi jawabannya pasti 90 derajat kurang 40 derajat. Maka diperoleh 50 derajat. Jadi yang diambil nilainya adalah 40 derajat ini. Jadi sin 50 derajat sama dengan sin 90 derajat kurang 40 derajat sama dengan cos 40 derajat. Jadi nilai antara sin 50 derajat sama dengan nilainya cos 40 derajat sesuai dengan aturan atau rumus yang pertama di atas ya, yaitu sin 90 derajat kurang alfa derajat sama dengan cos alfa derajat. Jadi begitupun yang soal yang kedua, yaitu tan 40 derajat. Kita lihat yang aturan tan di atas, yaitu tan 90 derajat kurang alfa derajat sama dengan kot, itu kotangan bacanya, alfa derajat. Jadi sama, tan 40 derajat sama dengan tan 90 kurang berapa yang hasilnya 40 derajat. Jadi yang jelas tan 90 derajat kurang 50. Yang diambil udah 50-nya itu. Jadi kotangan 50 derajat. Ya, cos misalnya contoh yang ketiga, cos 35 derajat. Kita lihat yang cos di atas. Yang cosnya yang ketiga, cos 90 derajat kurang alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Jadi cos 35 derajat sama dengan cos 90 kurang berapa yang hasilnya 35. Jadi kurang 55 derajat. Kenapa sin? Karena sesuai dengan aturan yang di atas tadi. Cos 90 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa. Maka kita ganti dengan sin. Jadi masing-masing kuadran nanti berbeda-beda. Maka Anda perhatikan secara saksama aturan atau rumus yang digunakan dalam perbandingan trigonometri sudut relasi. Jadi yang bagian kecil itu cos 35 derajat sama dengan
cos 90 derajat kurang 55 derajat sama dengan sin 55 derajat. Jadi begitu ya. Jadi untuk nilainya pada ukuran pertama semua nilai sin, cos, dan tan itu nilainya positif. Nanti saya akan berikan tugas pada format berikut. Nanti saya akan berikan di WA group. Itu yang untuk soal yang pertama tadi di koran pertama. Sekarang kita coba lihat yang koran kedua. Jadi untuk alfa lancip kita gunakan aturan-aturan yang ada. Kita bisa pilih sin 90 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa derajat, atau kita pilih yang sin 180 derajat kurang alfa derajat. Jadi kisaran sudut pada ukuran kedua mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk menyelesaikan perbandingan trigonometri pada soal berikut, kita coba selesaikan bersama. Kita coba selesaikan ya. Oke. Sin, kita lihat yang sin di atas. Kita ambil sin yang 180 ya. Sin dalam kurung 180 derajat kurang berapa? Kurang berapa yang hasilnya 153. Jadi kurang berapa yang hasilnya 153? Dikurang 27. Jadi sin di sini tadi ya, sin 153 ya. 153 derajat sama dengan ya sin 153 derajat sama dengan sin dalam kurung 180 kurang berapa yang hasilnya 153. Nah, kita masukkan sin 180 derajat kurang 27 derajat. Kurang 27 derajat, itu kurung. Oke. Kita ambil yang sin 180 tadi. Mana sin 180 sama dengan sin alfa. Jadi berbeda di sini. Sin berapa? Sin 27 derajat. 27 derajat. Di sini sama dengan sin 120 derajat. Jadi seperti itu. Nah, begitupun cos 155. Ya, kita cari yang bagian B ya. Cos 155 derajat sama dengan, kita lihat yang cos di cos 180 cos dalam kurung 180 derajat kurang berapa yang hasilnya 155. Jadi kurang 25 derajat. Oke, sama dengan cos. Di sini min ya. Kenapa min? Karena di koran kedua yang positif itu hanya sin. Selain sin nanti nilainya negatif. Berarti min cos 20
25 derajat. Jadi itulah hasilnya. Begitu. Tan. Sekarang tan 115. Oke. Tan 115 derajat sama dengan, lihat di tan ya, sama dengan tan dalam kurung 180 derajat kurang berapa yang hasilnya 115, berarti kurang 65 derajat. Oke, tadi kita sudah ketahui bahwa yang positif hanya sin, berarti di sini min, berarti min tan 65 derajat. Jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ini itu soal-soal yang akan saya berikan nanti. Seperti itu cara menyelesaikannya. Nanti kalian akan lihat di materi atau modul yang akan saya berikan ini. Baik, terima kasih. Semuanya harus dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan pada link yang akan saya bagikan. Terima kasih, salam sehat.